Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Salmas Bogor. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau ngecek sebuah daya lampu ya teman-teman. Di sini daya lampunya itu adalah sekitar 30 watt teman-teman ya. Jadi kita akan buktikan apakah benar sesuai apa enggak ya teman-teman. Sekaligus tutorial gitu teman-teman ya, cara mengukurnya itu bagaimana teman-teman. Langsung aja teman-teman ya, simak videonya. Oke, yang pertama kita siapkan sebuah ini ya, lampunya terlebih dahulu ya, betul. Terus kita sebuah colokan fitting kayak gini nih. Ini fittingan dan ini stekernya teman-teman. Dan kemudian kita sambungkan seperti ini dua tuh ya. Dua kabel sambungkan, dan untuk yang satunya, nah ini satunya ini kita putus teman-teman seperti ini. Ya, diputuskan kayak gini teman-teman ya. Dan ini benar-benar sangat berbahaya teman-teman ya. Jadi ini harus menggunakan apa ya sebutnya teh, pengaman gitu teman-teman, harus benar-benar aman karena ini tegangannya itu adalah tegangan listrik PLN. Tegangan rumah kita sekitar 220 volt. Jadi kalau kita pegang ini bisa nyetrum teman-teman. Oke ya. Kayak gini ya teman-teman ya. Oke, kalau udah seperti ini kita siapkan sebuah stop kontaknya juga di sini. Kita deketin kayak gini supaya nanti kita colokinnya gampang gitu teman-teman ya. Terus terakhir kita siapkan sebuah multimeter digital teman-teman. Di sini saya menggunakan multimeter digital dengan merek Ezren ya teman-teman. Nah, untuk probe-nya ini nih, untuk probe kan ada yang hitam sama yang merah teman-teman ya. Untuk yang hitam kita tetap sambungkan di COM ya, COM. Jadi COM ini untuk bagian negatifnya. Nah, kemudian untuk yang merah, nah ini dia, ini kita sambungkan ke ampere teman-teman ya. Ini kan ada pilihan, ada miliampere, ada ampere. Jadi kita langsung aja ke ampere teman-teman. Karena untuk perhitungan daya itu adalah ampere dikali tegangan listrik teman-teman ya. Tegangan dikali ampere gitu. Oke ya. Kita akan pindahkan dulu switch selector ini ke ampere AC ya. Di sini ada ampere DC, ada ampere AC teman-teman. Masih colok nah. Nah ya, di sini kan nih lihat ada yang A gelombang kayak gini. Ini gelombang, ini artinya untuk ampere AC ya, listriknya AC. Karena kan kalau tegangan di rumah kita gitu tegangannya AC teman-teman, bukan DC. Jadi kita harus ke AC ya, AC meter. Jadi ini tuh AC, ampere meter AC lah gitu. Kalau yang ini kan mana sih? Nah ini ampere meter DC tuh ya. Jadi ini simbolnya itu rata teman-teman. Jadi seharusnya itu rata, tidak naik turun teman-teman. Nah kayak gitu. Jadi kita pindahkan aja ini switch selectornya ini ya, ada panahnya. Kita pindahin ke 20 ampere ke maksimal teman-teman ya. Jadi ini ampere maksimal sekitar 20 ampere teman-teman. Kayak gini ya. Jadi kita orangnya buka lagi nata. Nah, gini. Kemudian kita taruh di pinggir aja teman-teman ya, seperti ini. Oke, kalau udah seperti ini kita langsung aja colokin ke sini ya teman-teman. Ke listrik di sini. Ini lihat listriknya. Misalkan di sini ya. Dan ini benar-benar sangat berbahaya teman-teman ya. Ini buat teman-teman semuanya yang mau nyoba kayak gini, ini harus menggunakan pengaman atau intinya supaya aman lah teman-teman ya, tidak sampai tersengat listrik teman-teman. Jadi kita akan tes dulu yang besar ini teman-teman ya, si lampu LED yang besar ini. Lihat untuk dayanya, mana ini dia, dayanya 30 watt teman-teman ya. Untuk tegangan 100 sampai 265 volt. Kita lihat dulu di sini ya. Nah, kita sudah masukin teman-teman seperti ini. Dan kalau kita hubungkan seperti ini LED-nya langsung nyala teman-teman. Oke ya, kayak gini. Sekarang kita akan ukur ampernya. Di sini ada probe merah sama hitam teman-teman. Untuk probe merah kita sambungkan di sini ya. Jadi ini saya megang berani karena ini posisi sayanya kakinya nggak nempel di ground teman-teman ya, nggak nempel di ground atau di tanah, nggak nempel. Karena ini saya duduk di bangku dan kakinya saya tidak di kelantaikan teman-teman. Jadinya kalau dipegang juga masih aman tuh. Jadi kalian kalau misalkan pengen megang kayak gini, kakinya pokoknya jangan sampai kena lantai teman-teman. Atau menggunakan sendal gitu ya. Nah, itu. Jadi nggak nyetrum ini. Oke, kita sambungkan ke sini. Kita pegang aja kayak gini. Untuk negatifnya kita sambungkan ke kabel yang satunya tadi ya, yang udah kita putus tadi. Ini dia. Kita lihat di sini, cek. Masih lampu LED-nya menyala dan di situ terbaca sekitar 0 nih mana ya? Sekitar 0,10, 0,9, 0,09, 0,10, 0,09 lah. Oke ya teman-teman, 0,09. Oke, coba kita akan hitung teman-teman.
0,09 berarti ya. Kita akan hitung di sini 0,09 dikali, nah di sini ya teman-teman, kita misalkan bulatkan dulu aja ya, 220 volt 220 volt, jadi sekitar 19,8 watt teman-teman ya. Di sini terbaca 19,8 watt, tapi ini juga belum akurat teman-teman. Sekarang kita akan ukur dulu tegangan apa sebutnya, tegangan listrik di rumah kita ya. Ini ya, kita uting dulu. Jadi untuk ampernya bisa udah kita temukan sih, itu sekitar 0,09 ampere teman-teman ya untuk si arusnya. Sekarang kita tinggal cari tegangan listrik ya teman-teman. Di sini PLN ini tegangannya berapa volt teman-teman. Kadang kan ada naik turun ya, kadang 220, kadang 200 kurang gitu teman-teman ya. Oke, kita akan pindahkan ininya dulu, probe merahnya ke sini ya, volt, ke V, ohm, dan ada simbol dioda ini dia. Itu ya. Kemudian untuk switch selektornya kita pindahkan ke volt AC, ini dia volt AC ke maksimal aja ya, ke 750 volt. Nah, ini kan baru 200, ini nah ini dia 750 volt. Oke ya, sekarang kita akan ukur tegangan AC-nya berapa volt teman-teman. Sini ya. Jadi ini kita cabut dulu aja. Kita geser. Nah, kita akan ukur tegangannya berapa volt di sini. Nah, di sini terbaca sekitar 205 volt teman-teman ya. Jadi nggak nyampe 220 volt. Jadi kita akan hitung wattnya ya. Tadi 0,09 dikali 205 volt, sekitar segini teman-teman ya, malah lebih kurang dia. Jadi tadi kan kita kalau pakai 220 volt teman-teman ya, ternyata setelah kita ukur tegangannya di sini tadi cuman terbaca 205 volt. Artinya ketika kita kalikan dengan ampere yang sudah terukur, sekitar wattnya segini teman-teman, sekitar 18,45 watt teman-teman ya. Jadi ini tidak nyampe 30 watt teman-teman, tidak nyampe 30 watt ya. Bukan tidak sesuai, saya juga kurang paham nih teman-teman, apakah emang karena tegangannya kurang atau emang kadang gini teman-teman ya, disebut lampu hemat energi itu kayak gitu teman-teman ya. Walaupun si wattnya itu yang tertera itu besar, misalkan kayak gini 30 watt, tapi ternyata setelah diukur itu tidak nyampe 30 watt teman-teman. Itu artinya bisa menghemat listrik di rumah kita teman-teman ya. Jadi ini benar-benar disebutnya lampu hemat energi itu kayak gini teman-teman ya. Jadi menggunakan kayak gini tuh biaya listrik tidak terlalu mahal teman-teman. Oke, coba sekarang kita akan lihat lampu LED yang kecil ini teman-teman. Ini wattnya sekitar 10 watt teman-teman ya, 10 watt. Oke, kita akan colokkan di sini, kita masukin putar-putar sampai kencang ya. Jadi untuk tegangan listriknya sudah kita tadi cari ya, yaitu ada sekitar 205 volt AC teman-teman. Jadi kita balikin lagi si probe-nya ke 20 ampere, dan probe merahnya jangan sampai lupa nih teman-teman. Ini kalau lupa ini bisa langsung rusak teman-teman, karena ini kalau biasa kayak gini tuh biasanya tidak ada pengamannya teman-teman. Jadi jangan sampai teledor lah gitu ya. Oke ya, ampere meter AC ya 20 ampere. Terus ininya kita pindahin ke sini, ke ampere probe-nya. Kita colokin aja langsung ya ke sini. Kalau kita langsung colokin di sini, ini langsung nyala tuh ya. Itu artinya tegangannya oke teman-teman, dan lampunya nyala. Kita akan ukur ya teman-teman sekarang. Probe merah tetap di sini ya, dicolokkan steker. Kemudian untuk negatifnya kita di sini sambungkan. Nah, ini nyala, dan ini terbaca sekitar 0,03. Terus berapa lagi? Oke, stabil di situ ya, sekitar 0,03 teman-teman ya. Jadi di sini saya pengukurannya sesuai dengan alat ukur yang terbaca aja teman-teman ya. Pembuktiannya kayak gini dan tutorialnya kayak gini ya teman-teman, cara mengetahui wattnya gitu. Oke, kita akan hitung ya di sini ya. Sekarang kita akan hitung 205 volt. Ini kan tegangan AC-nya ya, dikali 0,03 sama dengan sekitar
6,15 watt teman-teman, dan tidak nyampe 10 watt teman-teman ya, kayak gini. Bener-bener lampu hemat energi teman-teman. Di sini terteranya 10 watt tapi terbacanya sekitar 6,15 watt teman-teman. Sebenarnya ada ini juga ya, apa sebutnya teh, ada kelemahan kelebihannya juga teman-teman. Maksudnya untuk kelebihannya mungkin daya di rumah kita nantinya itu tidak apa sebutnya ya, tidak terlalu banyak pengeluaran gitu teman-teman, jadi kayak lebih hemat aja gitu teman-teman. Cuman kekurangannya kalau misalkan kita pengen lebih terang misalnya teman-teman ya, karena kan itu sekitar, kalau kita sesuai dengan yang kita baca, sesuai dengan alat ukur kan cuma 6 watt teman-teman. Berarti artinya kalau kita bandingin antara 6 watt sampai 10 watt, itu artinya berarti si lampu LED-nya ini lebih terangan yang asli 10 watt teman-teman ya. Karena ini cuma terbacanya 6 watt, berarti ini terangnya itu sebenarnya terang sekitar 6 watt, bukan terangnya 10 watt teman-teman. Jadi mungkin ruginya di situ aja teman-teman ya. Tapi buat kita mah tetap cukup lah teman-teman ya, penerangan yang kayak gini teman-teman, yang segini itu cukup teman-teman ya. Tadi ya, jadi ada plus minusnya teman-teman. Plusnya mungkin dayanya yang keluarnya itu lebih hemat gitu ya. Kalau minusnya tadi ya teman-teman, jadi terangnya itu kurang maksimal ya teman-teman, tidak sesuai dengan yang 10 watt. Karena kalau misalkan terangnya 10 watt ini mungkin bisa lebih terang lagi teman-teman daripada dengan watt atau daya yang sudah kita ukur sekitar 6 watt ya teman-teman, kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian aja teman-teman ya, cara mengukur atau cara mengetahui si lampu ini itu benar apa enggak nih, 10 watt apa enggaknya, kayak gitu teman-teman cara pengukurannya ya. Untuk masalah keakurasian itu banyak faktor banget teman-teman ya, sebenarnya bisa juga alat ukurnya nih teman-teman. Alat ukurnya kalau memang benar-benar bagus dan benar-benar apa sebutnya akurat banget teman-teman, itu bisa merubah nilai juga teman-teman ya. Kalau misalkan tidak akurat, itu juga bisa merubah nilai gitu teman-teman. Dan di sini saya cuman menyesuaikan sesuai dengan alat ukur yang saya pakai ini teman-teman ya. Jadi terbacanya dayanya itu sekitar kayak tadi ya teman-teman, sudah kita cek, sudah kita hitung kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu aja teman-teman ya video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang khususnya misalkan penasaran gitu, pengen ngecek-ngecek wattnya itu bener-bener apa enggak gitu teman-teman. Silahkan teman-teman, dan kayak gitu lah teman-teman tutorialnya ya, menggunakan alat ukur multimeter digital di ampere meter ya. Oke. Hatur nuhun, syukron, jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.